Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga yang jauh salam Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Semoga yang jauh salam Allah berikan keberkahan yang tiada putusnya. Semoga yang jauh salam Allah mudahkan haji umrohnya, sakinah bahagia keluarganya, dan mudah-mudahan yang menjawab salam Allah jadikan kelak menjadi ahli surganya Allah. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus salihan. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, sama-sama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Apa kabar semuanya hari ini? Qalbun salim. Allahu akbar. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang mempertemukan kita pada kesempatan di pagi yang penuh dengan keberkahan. Diawali dengan zikir, ada yang salat duha, ada yang juga bahkan telah berinfak bersedekah. Insyaallah mengawali hari dengan baik, dengan perbuatan baik, dengan pikiran baik, perkataan baik, insyaallah hasilnya akan yang baik. Betul hadirin? Makanya kalau orang baik, circle-nya pasti orang baik. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang baik ketemu dengan yang tidak baik. Kalau ada yang baik ketemu dengan yang tidak baik, pasti cepat atau lambat yang nggak baik akan pergi. Benar? Nah, makanya kalau bicara tentang Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, ya, di mana di ayat yang tentang 78, 79, 80, bahwa Allah akan mengeluarkan sesuatu yang benar itu keluarnya juga dari tempat yang benar. Dan Masya Allah, ketika kita berarti menjadikan diri kita sebagai orang yang baik, memantaskan diri baik dari hadapan Allah, di hadapan Allah, maka cepat atau lambat yang jelek-jelek akan minggir galau. Benar? Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua. Ayah bunda yang istiqomah, ayah bunda yang baik hati, ayah bunda yang bertakwa. Mudah-mudahan yang datang hari ini Allah berikan kesehatan dan ketetapan dalam iman. Amin. Hari ini bahagia karena kita kedatangan Ustadz Erik, ya. Masya Allah, Ustadz Erik jauh dari Medan, ya. Jadi yang paling jauh datang ke terapi hati adalah Ustadz Erik. Ya Ustadz ya? Naik mobil apa pesawat Ustadz? Pesawat, Masya Allah. Tidak main-main Bu ya. Ibu baru beli bensin, mungkin udah merasa, besarnya pengeluaran ke sini misalnya. Belum sebesar Ustadz Erik naik pesawat. Sekarang tiketnya berapa Ustadz? Izin Ustadz? 1,5 Ustadz.
Masya Allah, 1,5 untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Masya Allah. Kita doakan rezeki Ustadz Erik berlimpah berkah. Sekolah beliau di Medan insya Allah segera dikokohkan, diluaskan, diberkahi. Amin. Ibu-ibu ya yang pengen kepo, mana Ustadz Erik jarang posting. Ibu lihat baik di Facebook beliau, insya Allah update ya. Ini sedang membangun gedung, sedang penerimaan siswa, Masya Allah ya. Dan insya Allah beliau ini akan menjadi ulama yang besar di Medan dan juga akan menjadi wali kota Medan insya Allah ya. Menggantikan siapa Ustadz? Yang anak Pak Jokowi itu ya. Insya Allah. Oh gubernur itu ya. Oh sudah jadi gubernur Ustadz Hendra ya. Insya Allah. Dan tidak ada yang tidak mustahil ya, betul Bu ya. Hari ini kita bersama Ustadz Erik mengirimkan doa-doa yang baik untuk beliau sehingga nanti pulang Masya Allah insya Allah rezeki beliau makin luas makin berlimpah. Amin Allahumma. Beserta yang juga hadir bersama kita ya Ustadz Lepi, ya Ustadz Hendra ya, dan juga Ustadz Ridho, Ustadz Husyam yang lagi ada kegiatan juga. Kita juga saling mendoakan pada guru-guru kita semoga semuanya dijaga dan dilindungi Allah. Amin Allahumma. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masuk tema Muharram, bulan penuh kemuliaan. Muharram ini, bunda dan ayahanda, adalah bulan yang bisa menjadi kabar bahagia, tapi juga menjadi kabar waktu bermuhasabah. Kenapa Ustadz mengatakan yang pertama menjadi kabar bahagia? Karena memang ketika masuk bulan Muharram, ada banyak tanda-tanda kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena Muharram ini adalah diantara bulan haram, bulan yang penuh dengan keistimewaan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi bisa juga di sisi kedua menjadi bulan yang harus penuh dengan muhasabah. Kenapa? Karena tidak terasa berarti kita masuk tahun baru Islam, tahun barunya bertambah tapi jatah hidupnya semakin benar apa benar. Makanya ada orang dua sisi. Satu dia bahagia, kenapa? Karena jumpa bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi sisi lain dia bermuhasabah. Kenapa? Ya Allah, masuk tahun baru Islam, jangan-jangan aku mendekati game over. Kata budak muda game over ya. Game over, meninggal Bu ya, meninggal. Dan ini adalah sesuatu yang pasti. Tapi sebelum kita bicara yang serem-serem tentang mati, kita bicara yang bahagia dulu biar panjang umur ya. Karena salah satu yang menentukan orang itu wajahnya bahagia karena sering mendengar kabar bahagia, kabar baik. Benar Bu ya? Ibu, halo Ibu. Ibu kalau seandainya dengar setiap hari berita sedih apa jadinya? Sedih, murung, stres, betul? Pagi tadi saya dengar salah satu talk show dokter gigi dari Jogja yang lagi viral, dia tuh buat konten apa ya tadi judulnya? The Power of Ngunyah. Apa Bu? The Power of Mengunyah. Mengunyah. What is mengunyah? Makan dikunyah ya. Ternyata Bu, ada salah satu pasien beliau di program mengunyah itu Masya Allah ya, dia itu kena vonis ginjal stadium 2 hampir 3. Berat nggak kira-kira Bu? Berat. Datang kurang lebih 7 dokter kalau nggak salah, mengatakan sudah mendekati game over lah, banyak-banyak ibah. Kira-kira apa yang terjadi Bu? Ternyata membuat orang ini malah berat badannya semakin turun, pikirannya makin kacau. Ketemulah dokter ini, dokter gigi, namanya Muhammad Syafan, lagi viral di media sosial. Kenapa? Karena dia lagi ngajarin orang ilmu langsing dengan mengunyah. Ibu-ibu suka nih ilmunya Shanyo ya. Apa Bu? Langsing dengan mengunyah. Saya bukan bahas langsing dengan mengunyahnya ya, nanti buka di YouTube. Apa yang saya bahas itu ternyata dokter gigi ini padahal bukan spesialis yang ngurusin masalah penyakit ginjal. Apa yang saya tangkap ternyata bahasa optimis dari dokter ini ya, yang dia ngatakan dengan si bapak ini, yang dia sudah datang ke 7 dokter yang ngatakan banyak-banyak ibadah baik ya, karena sudah mendekati gitulah ya.
Tapi dokter gigi ini karena dia punya teori mengunyah, mengunyah itu bisa menyembuhkan banyak penyakit, melangsingkan badan, sehat lah pokoknya. Dengan orang mengunyah, katanya dia menemukan banyak penelitiannya itu kuraso, karena beliau sejak umur 17 tahun, dokter ini dalam ceritanya beliau tadi sharing, 17 tahun beliau tuh sudah divonis sakit jantung. Sakit dan harus setiap hari makan obat. Kira-kira benar nggak, Bu? Dari umur 17 tahun, sekarang mungkin umur dokter tuh mungkin kurasula lebih 35. Andaikan setiap hari makan obat, kira-kira banyak ada efeknya? Banyak ada efeknya, Bu? Ternyata vonis dia kena serangan jantung dan harus makan obat itu, si dokter ini ditapisnya, ya, ahlan Ustaz Ridho, diganti dengan apa? Dia lebih mendekati ibadah dan lebih dekat kepada ini. Apa? Al-Quran. Ini dokter dekat dengan Quran, Masya Allah. Sejak 17 tahun, sejak dia tahu kena penyakit serangan jantung, dan dia nggak mau makan obat tiap hari, yang dipilihnya adalah lebih dekat kepada Quran. Akhirnya si dokter ini, Ustadz, jamaah, sejak dari situ dia lebih dekat kepada Quran dan mencari tahu bagaimana formula kesehatan. Dapatlah yang viral, yang dia viralkan sampai sekarang, teori ngunyah. Masya Allah, teori. Dan inilah yang jadi solusi dengan uang yang datang dari 7 dokter tadi bilang banyak-banyak ibadah baik. Solusinya adalah ngunyah, makan makanan yang halal thayyibah. Tidak sekedar halalan thayyibah, tapi harus dikunyah. Akhirnya Masya Allah, alhasil orang yang tadi kena vonis ketika diundangnya di talk show di waktu pengajian di Jogja, sudah atas izin Allah udah sehat dari gagal ginjal. Masya. Ternyata, Bu, Quran sunnah itu hebat nggak, Bu? Baru bahas tentang ngunyah. Ngunyah sunnahnya berapa kali? 32 apa 33, Ustaz? 32 apa 33? Nanti Ustaz salah ya. Coba sebentar. Ya. Sunnah mengunyah berapa kali, Bu? Benar. Berapa kali? Benar. Ya. Sunnah mengunyah berapa kali kata Nabi? 33 kali atau 40 kali. Ini ilmu dipakai. Di apa, Bu? Sunnah Nabi Muhammad. Bu, Ibu, di sini ada yang sakit diabetes? Ada yang sakit diabetes? Ada yang sakit kaki? Pegel-pegel badan? Apa yuk? Gimana caranya? Ibu nanti bukalah di internet, cari dokter gigi Muhammad Safaan. Solusinya suruh ngunyah. Jadi ngunyah makan, ternyata sekarang nih Ustadz ya, banyak orang tuh sudah melek kalau makan tuh harus makanan yang halalan tapi ternyata setan tuh tidak cukup di situ goda manusia. Benar? Kan kalau kita baca bismillah setan nggak ikut makan. Kira-kira kalau setan nggak ikut makan kelaparan nggak? Kelaparan nggak, Bu? Makanya setan sekarang ternyata nggak putus asa goda manusia. Dia memang nggak bisa ikut makan, tapi dia bisa rusak cara orang makan. Akhirnya ada orang makan, ngunyahnya cuma 3 kali, 4 kali langsung telan. Ada yang di sini yang merasa seperti itu? Ada yang merasa seperti itu? Coba angkat tangan yang ngunyahnya agak cepat makan, nggak sampai 33 kali. Ada yang ditelan langsung, Ustaz. Nah, Bu, ternyata solusi sehat itu sederhana nggak, Bu? Coba, Ustaz setelah dapat ilmu ini, sebenarnya mau ceramahin bingung, karena saya belum melaksanakan total 100% sampai 33 kali. Tapi minimal agak banyak baik misalnya ngunyah. Nah, apa efeknya ketika dikunyah sampai 33 kali, akhirnya makanan itu lebih mudah dicerna oleh lambung. Kenapa harus dikunyah dan mudah supaya mudah dicerna lambung? Karena lambung kita kate gigi. Kate apa, Bu? Ada tidak di sini yang lambungnya ada gigi? Kate ya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak makanan yang tidak terkelola dengan
Baik. Oh, itu yang disampaikan Ustadz nih. Akhirnya Masya Allah, setelah orang ngikut program beliau, sebulan ada yang turun berat badan tanpa olahraga yang berat-berat ya. Sebulan sembuh beberapa penyakit, 3 bulan macam-macam. Tergantung kesungguhan ya. Jadi ternyata sampai Bu, luar biasa kelas beliau ini saya lihat ya. Sampai ternyata makan buah-buahan kira-kira bagus nggak Bu? Buah bagus ya. Buah-buahan yang banyak airnya, kandungan airnya itu ternyata bagus saat musim apa? Musim kemarau. Kalau lagi musim hujan ternyata kurang bagus. Hingga akhirnya ada orang tadi ya diceritain, ada orang flu, pilek, pusing ya. Ternyata di musim penghujan dia makan buah-buahan yang terlalu banyak kandungan air. Nah, sedetil itu Bu ya. Beliau ngajarin tapi Masya Allah, kalau untuk soal makanan, ya mudah-mudahan ibu-ibu bisa dan bapak-bapak bisa sehat sama-sama kita ya. Ustadz belum mengatakan, saya mengatakan belum praktek 100% belum ya, baru beguyar ngamal ke ya. Nah. Jadi ternyata teori selama ini ya, Masya Allah, oh beliau langgenya ya. Ternyata selama ini Bunda ya, makan kan sering ada orang bilang makanlah cepat-cepat supaya gaweannya. Pernah dengar teori itu? Pertanyaan saya, apakah teori itu bertentangan dengan hadis dan Quran? Bertentangan. Makanya kita Bu, mulai sekarang setelah ngaji, benarlah kalau majelis terapi hati ini ngajak kita lebih dekat kepada Al-Quran. Di Quran tadi saya dengar kajian beliau, jangan berlebih-lebihan. Ada enggak ayatnya? Ada. Jangan tergesa-gesa. Ada enggak? Tapi teori di masyarakat, makanlah cepat-cepat supaya kau nilaman yang makan leletnya. Ada orang yang bilang gitu? Berarti orang itu lagi ngomong sesuatu yang bertentangan dengan ilmu Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan hadis Nabi alamat punya riwayat gejala penyakit. Benar? Halo Ibu. Jadi gimana? Cocok nggak usah jadi dokter ya Bu ya? Tapi nak kuliah kedokteran lamu igo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sebenarnya kita sudut pandangnya adalah sudut pandang kesehatan. Ustaz, apa kaitannya dengan bulan Muharram? Nyambung nggak Ustaz tuh? Ceramah dari tadi bahas kesehatan, ngunyah, ada nggak sambungannya dengan bulan Muharram? Ada. Kita buka di surat ke-9 ayat 36. Kita baca sama-sama surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Artinya ya sayang, sini sih. Sesungguhnya jumlah Oh gitu. pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan Muharram. Itulah kata-kata malam ini. Maka janganlah kamu mengsalib diri di dalam bulan 4 itu. Dan beranilah kau bersedih semuanya.
Bagaimana mereka mengurangi dosa. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Ya, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini ada 12. Ya. Kemudian Allah jadikan ada 4 bulan haram. Kata Nabi bulan haram itu 4-nya apa, Bu? Catat: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Di 4 bulan ini adalah kata ahli tafsir, banyak-banyaklah taat, jauhi maksiat. Apa amalan penting di bulan haram? Nah, wabil khusus ini bulan Muharram ya. Apa amalannya? Itu kita garis bawahi. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Apa, Bu? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri. Jadi pas nggak kira-kira dengan ilmu mengunyah tadi? Jangan menzolimi diri. Jadi kalau di momentum tahun baru Islam, kita berarti disuruh oleh Quran jangan menzolimi diri sendiri. Jangan lakukan segala sesuatu yang menjatuhkan kamu ke lembah jurang yang merugikan hidup kamu. Nah, kalau orang zolim dengan diri sendiri, akhirnya rugi nggak, Bu? Nyesal nggak? Dan penyesalan itu selalu datang paling akhir. Letuo baru merasa rugi, lesakit baru merasa nyesal, betul? Akhirnya apa? Makanya pada bulan Muharram ini, wabil khusus ayat ini Ustadz mau bahas. Artinya kita jangan sampai menjadikan diri kita terlalai. Nah, terlalai akan dirinya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita kaitkan tadi dengan teori ngunyah ya yang disampaikan Dr. Gigi Muhammad Syafaat tadi, maka bagaimana setelah ini? Kita perhatikan cara makan kita, cara minum kita, mengatur waktu kesehatan kita, terutama makan ya. Kalau makan berarti mulai dari sekarang banyak-banyaklah dikunyah. Nah, selain yang halalan thayyiban, ngunyahnya harus lebih lama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada bulan Muharram yang penuh dengan kemuliaan ini, amalan yang penting itu berarti jangan menzolimi diri sendiri, Bu ya. Apa, Bu? Jangan menzolimi diri sendiri. Akhirnya orang yang punya ilmu jangan sampai dia menzolimi dirinya sendiri, maka dia akan membenahi semua lini kehidupan yang akan dia lalui di tahun 1447 Hijriah ini. Nah, maka yang pertama tadi adalah tahun ini adalah tahun menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena yang pertama tadi adalah bagaimana kita harus punya harapan. Punya apa, Bu? Nah, makanya ketika kita bicara tentang harapan, berarti ini adalah bicara tentang kebahagiaan. Berarti bulan Muharram ini kesempatan kita untuk menambah banyak amal. Nah, tadi Ustadz Erik ya sudah menjelaskan sebelum kita mati harus meninggalkan amal baik ya. Hadisnya tadi apa, Bu? Ketika anak cucu Adam meninggal maka terputuslah amal kecuali 3 hal. 1, amal jariah, sedekah jariah, harta yang dikeluarkan di jalan Allah saat dia masih hidup. Harta itu digunakan hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya dia bisa kerjakan dengan baik ya. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Makanya kita yang hari ini dapat ilmu nggak kira-kira? Ilmu ngunyah berharga nggak, Bu? Bisa nyembuhin banyak penyakit nggak kira-kira? Yang kena diabetes, ginjal, asal mulai ngatur makan ya. Nah, kalau diabetes ada tambahannya ilmu. Kemarin saya ikut seminar pakar biokimia ya.
ternyata tubuh manusia itu, ya kata pakar biokimia, Bang Rizky namanya, tidak memerlukan gula. Tidak apa? Sedikit pun Ustaz. Iya, sedikit pun tidak perlu gula, kata beliau. Itu ahli pakar biokimia, bukan kata Ustaz. Jadi tubuh manusia ini tidak butuh gula, kata beliau. Gula yang ini loh, yang untuk ngaduk kopi, ngaduk itu ya. Jadi gimana Ustaz? Ketika orang makan gula punya resiko. Nah, resikonya kalau berlebihan konsumsi gula salah satunya kena diabetes. Makanya apa? Stop gula ya. Nah, selain itu kemarin pakar biokimia ini keren juga ya. Padahal seminar masjid ya. Di seminar masjid kemarin beliau itu jadi bintang tamu sehat dari masjid. Ustadz ketika nyimak, selain kita menjauhi gula, juga ternyata yang kedua berhati-hati kalau kita zaman sekarang ini garam. Nah, garam yang beriodium yang agak bahaya katanya ya. Jadi, nah ini bertentangan ternyata ya. Nah ini direkam juga agak gawat juga ini ya, Ustadz ya. Kemarin Ustadz Rizky katanya jangan direkam ya. Itu ya. Saya khawatir juga karena tapi beliau itu bilang, ini bukan dari Ustadz ya, dari pakar biokimia itu ya. Ya agak serem juga ya. Dengan apa yang ada gitu ya. Ibu bapak mungkin mendengar makanlah garam beriodium, tapi kenyataannya temuan beliau ternyata disuruh makan garam yang justru sehat itu yang tidak beriodium. Nah, ibu kalau makan garam kira-kira yang didengar selama ini disuruh apa? Ya, ibu buka Google sekarang, buka Google, yang punya Google, yang punya, ya minta isi kesemusan. Ya, coba kalau orang penyakit apa bu yang besar itu gondok, ya gondok ya, gondok itu kira-kira kalau ibu cari, ya penyakitnya itu gara-gara, buka dulu, jangan asa-asa. Di Google, ya, dibuka karena kelebihan kelenjar tiroid. Nah, buka. Kelenjar tiroid itu kenapa banyak di tubuh manusia? Dicari. Karena kelebihan konsumsi iodium. Nah, aneh nggak? Orang gondok karena kelebihan kelenjar tiroid. Kelenjar apa bu? Tiroid. Kenapa kelenjar tiroid ini seseorang bisa berlebihan? Karena makan terlalu banyak iodium. Aneh nggak? Aneh dah. Disebut kalau orang penyakit gondok gara-gara makan garam tidak iodium. Sementara penelitian ilmiahnya orang yang kena gondok karena kelebihan kelenjar tiroid, ya. Terus kelenjar tiroid itu karena terlalu banyak konsumsi iodium. Aneh nggak? Coba. Jadi yang mana yang benar? Halo. Jadi yang mana yang benar? Ibu kan dengar orang kena penyakit gondok gara-gara kurang makan garam beriodium. Sementara kata penelitian, bacalah di Google. Orang kena gondok itu karena kelebihan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu gara-gara kebanyakan makan iodium. Aneh nggak? Aneh dah. Oh, jadi ibu balik ini makan garam beriodium atau enggak beriodium? Nah, bingung dia Ustadz jamaahnya ya. Nah, begitu dia ya. Tolong saat ini nanti dipotong ya bagian ini. Kacau ya, bisa kacau ya penjualan. Nah, ternyata lanjut ini bu. Makanya bunda-bunda, cepat atau lambat banyak nggak orang sakit? Banyak nggak orang sakit? Justru ibu pernah belanja ke Jakabaring? Pernah belanja ke Jakabaring? Ada loh jualan garam yang satu plastik yang tanpa, ada. Apa kata penjualnya? Ini garam untuk obat. Hebat nggak? Uang pasar ngomong gitu. Ini garam untuk, pertanyaan saya, bohong nggak tukang itu? Enggak bohong, bener garam untuk obat. Kenapa? Karena garam itu dari laut. Air laut itu ciptaan Allah. Ibu mau minum air laut sehat insya Allah. Makin bingung kan? Yaitu karena kita tuh terlalu banyak pakai logika, nggak pakai rumus ketuhanan. Padahal semua yang ada di langit di bumi ini diciptakan oleh Allah tuh untuk tunduk. Betul? Bu, ibu halo. Ibu pasti bingung dengar ceramah kali ini. Benar?
Ibu minum air laut sehat, minum air sumur ciptaan Allah sehat. Tapi ketika sudah direbus, banyak mineralnya berkurang. Nah, bertentangan kan? Disuruh biasanya rebus dulu airnya, benar? Padahal yang benar diminum adalah air sumur langsung diminum. Air laut langsung diminum. Ya tergantung keperluan. Kalau minum air laut tuh mungkin ketika kita lagi ada kebutuhan. Kalau normal ya air mineral. Air apa, Bu? Air apa? Bu, halo. Halo. Ibu catat, selagi original dikasih Allah, tanpa dikelola campur tangan manusia, insya Allah semua barang sehat. Tentu makanan halal, thayyiban ya. Contoh, ibu pernah makan pisang? Pisang, tahu pisang? Makan satu tandan boleh nggak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan apa? Jangan diatur. Pagi duo, siang lagi mungkin duo, besok dua lagi. Tapi kalau ibu makan pisang, lebih kelola manusia, digoreng, dikasih piscok, dikasih coklat, berani nggak makan satu tandan? Bisa kena penyakit, benar? Lihat, ketika ada campur tangan manusia, nempel penyakit. Coba kalau ibu cuma makan pisang sehari dua, sore dua, ada nggak penyakit datang? Nggak ada. Hebat nggak Quran? Hebat nggak Quran? Sunnah hebat nggak? Tapi banyak manusia itu melampaui batas. Pisang digoreng, dicampur tepung, dikasih coklat, kasih susu. Susunya palsu lagi, bukan susu asli. Bu, catat Bu. Jadi begini. Jadi kenapa Ustaz sampaikan gini? Artinya apa? Ini kan jamaahnya sudah banyak yang lansia, betul? Biasanya lansia ini agak hati-hati dalam soal makanan. Jadi sekarang berarti Ustadz boleh nggak aku makan pisang? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau jadi banyak pisang goreng, jadi piscok. Maka cari sumber-sumbernya, pasti ada kesehatan. Alpukat bagus nggak? Tapi kalau sudah jadi jus alpukat kasih susu, kasih coklat, hati-hati penyakit. Tapi kalau makan alpukat sehat manusia, benar? Sembuh penyakit nggak? Sembuh penyakit. Maka Bu, halo Ibu. Mau sehat nggak? Mau sehat nggak? Garam, ya. Yang kedua perhatikan garam. Nah, yang ketiga air. Apa Bu? Tubuh manusia ini terdiri banyak komponen. Ya, syukur Anda, syukur. Banyak air. Maka tubuh kalau kekurangan air maka bisa banyak timbul banyak penyakit. Tapi ingat, sebenarnya yang dibutuhkan manusia itu bukan sekedar air, tapi mineral. Nah, salah satunya ada di air. Makanya kalau beli air, cari yang tulisannya air mineral, bukan air demineral. Ada nggak air demineral? Jangan sebut merek. Sudah lagi banyak, ada agennya nanti takutnya ya. Cek. Makanya kalau belanja air, pastikan di situ tulis air mineral, bukan demineral. Tapi bukan berarti nggak boleh minum. Ya, catat. Air mineral itu manfaatnya untuk tubuh. Kenapa? Karena tubuh kita butuh mineral. Ustadz, jadi gimana kalau terlanjur beli air demineral, itu cukup untuk diminum, penghilang haus. Tapi mohon maaf, manfaatnya cuma ngilangin haus. Tapi kalau air mineral, fungsinya untuk kesehatan. Nah, ya, cek. Ada banyak merek yang berkeliaran di kita, ya. Coba tuh, yang kuning-kuning tuh, lihat tuh. Ada nggak? Coba lihat. Mineral apa demineral, lihat, dicek ya. Nah, yang mineral itu yang bagus, ya, yang paling bagus. Karena kenapa? Karena bermanfaat buat tubuh manusia, ya. Begitu dia. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa Bu? Gula yang garam diperhatikan. Mudah-mudahan kalau ibu nanti belanja, cari garam, ada di pasar, ada ya. Ustadz kemarin sudah ketemu. Karena Ustadz kerja kemarin sudah lihat. Apa kata pedagangnya? Ini garam untuk obat. Berarti nggak bohong ya? Berarti fakta nggak? Fakta.
Kenapa disebut garam untuk obat? Karena memang orang makan garam bisa sehat asal garamnya tanpa iodium, digunain masak. Masya Allah. Bahkan ibu-ibu yang ada gejala diabetes, ya, ada gejala-gejala penyakit, bangun pagi-pagi ngunyah garam. Ya, gitu ya, ngunyah jangan garam beriodium, garam yang tanpa iodium, begitu dia ya. Nah, garam kasar, ya benar, yang kasar ya. Ya, kalau yang halus alamat jarang ada orang yang jual yang tanpa iodium ya. Nah, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelewat Ustaz. Habisilah. Habisilah, Be. Ya. Lanjut dikit ya. Udah mau azan. Bu, halo. Itu baru Muharram, sudut pandang tahun yang harus kita berbahagia. Kenapa berbahagia? Masih ada kesempatan. Ada apa, Bu? Tapi ingat, catat ayatnya tadi. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zolimi diri sendiri. Jadi mulai balik dari sini siap jaga kesehatan. Siap jaga kesehatan. Siap jaga kesehatan. Takbir. Nah, begitu. Nah, masih tahun kebahagiaan. Ustaz belum lanjut ke muhasabah nanti dulu. Tahun yang kebahagiaan dulu. Kenapa tahun kebahagiaan? Berarti masih ada kesempatan, ya. Kesempatan apa? Jangan zolimi diri lagi. Sehat, harus sehat ya. Balik ini harus sehat semua ya. Amin. Selain itu apa lagi? Gimana tips sehat ala Rasulullah? Salah satunya puasa, Bu. Makanya di bulan Muharram ini hadis Nabi, salah satu hadis yang sahih diperintahkan, ya puasa apa? Kalau di hadisnya sebenarnya lebih kepada puasa mutlak saja. Diperbanyak puasa saja. Mau hari ini puasa, besok. Pokoknya selama bulan Muharram banyakin aja puasa. Gitu ya. Nah, setelah itu baru yang kata Bunda tadi, ada lagi yang lagi lebih spesial lagi puasanya. Namanya puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Aku berharap, kata Rasulullah, Allah mengampunkan dosaku setahun yang lalu. Kata Nabi, tahun depan kita tambah, biar ada bedanya dengan wong ya Yahudi yang juga berpuasa ya. Maka ditambahlah hari 9 Muharram. Jadi 9 dengan 10, begitu dia ya. Ustaz, tidak sempat tanggal 9. Kata ulama dianjurkan diganti tanggal 11 supaya menyelisihi. Walaupun Rasul sepanjang hidup ya belum pernah, karena baru disampaikan tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz, gimana Ustaz? 10 Muharram ini bertepatan hari Ahad besok. Benar nggak? Benar nggak? Ustaz, kami nih kondangan. Ya? Gimana Ustaz? Aku nak dapat pahala puasa 10 Muharram. Bu, kira-kira gimana? Lanjut puasa apa makan di saat kondangan? Coba Ustaz mau tanya. Ayo. Wow. Makan. Sesuai keadaan. Apa? Ayo. Kalau kata saya itu kalau lauknya lemah makan gitu ya. Kalau ikan asin jangan ya. Halo. Halo. Ya. Ya. Oh gitu ya. Masya Allah. Sepakat nggak ibu-ibu? Jadi gini, ibu kalau dikasih ilmu tentang puasa 9-10 pengen nggak puasa? Berarti ibu kalau puasa pahalanya banyak nggak? Bukan sekedar puasa, tapi karena punya ilmu ibu mau puasa. Maka pesan Ustadz, silahkan amalkan puasa 9 dan 10. Siap insya Allah? Hari Ahad tiba-tiba sudah ada undangan. Ada apa? Ibu tetap sahur. Tetap apa? Tetap sahur, tetap puasa, tetap datang kondangan, karena datang undangan walimah hukumnya wajib. Datang ya, ikuti. Tiba-tiba jam 12 siang disuruh
makan. Apa kata MC? Jangan pulang dulu karena tuan rumah. Dan ini merupakan kebahagiaan dari tuan rumah. Ternyata ada hadisnya enggak tentang membahagiakan orang lain. Apa perkara yang dicintai oleh Allah? Kata Nabi, salah satunya memasukkan rasa kebahagiaan kepada seorang mukmin. Habis selesai ya? Kita namakan habis ini ya. Apa Bu? Kata Nabi, amal yang dicintai Allah salah satunya memasukkan kebahagiaan di hati orang lain. Apa kata MC tadi? Jangan pulang sebelum makan karena ini merupakan kebahagiaan daripada tuan rumah. Maka apa yang harus dilakukan? Ibu yang puasa makanlah. Ustadz, gimana pahala puasa saya Ustadz? Dapat pahala tidak lebih tidak kurang karena ibu telah niat puasa sejak ada ilmunya, sejak sahur. Ustadz, tapi kan batal. Bukan batal, ibu lebih cepat saja berbukanya. Paham sampai sini? Jadi 10 Muharram puasa nggak? Puasa ya. Ustadz, ternyata tuan rumah memang kondangan Pak Ustadz. Kata ucapan kebahagiaan. Jadi aku lanjut. Nah itu terserah ibu ya. Tapi kadang ada bahasa yang tersurat, ada bahasa yang tersirat. Nah Cak Ustadz misalnya, kebetulan pas lihat ada undangan ceramah, biasanya Ustadz disuruh paling depan. Nah cuman untuk saya Hendra ya. Makan dulu uji Ustadz Hendra, ngikut saya Hendra ya. Baik, begitu ya. Demikian karena sudah azan. Mudah-mudahan jamaah semua yang datang disehatkan oleh Allah. Itu baru bahas yang tentang tahun kebahagiaan kita, artinya banyak beramal soleh. Yang kedua adalah tahun bermuhasabah, artinya banyaklah bermuhasabah diri karena jatah umur semakin mendekati ajal. Nah mudah-mudahan nanti kita bahas di lain kesempatan. Ya, satu pertanyaan. Ya. Oh, puasa Senin Kemis. Ya. Baik. Kan Ustadz kemarin kalau di MC di host bilangnya bagi ibu bapak yang tidak berpuasa, panitia telah menyiapkan makan. Nah, sudah jelas ya? Berarti untuk yang tidak berpuasa sunnah ya. Jadi Ustadz bahagia kalau ibu-ibu yang puasa tetap lanjut puasa Ustadz ya. Setuju Ustadz ya? Begitu dia Bu ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di lain kesempatan dan mudah-mudahan kita semakin banyak beramal saleh dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'affina wa yakfil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah ya Rabb, berkahi majelis kami ya Allah. Sehatkan guru-guru kami yang datang di sini ya Allah. Sehatkan para asatiznya, jamaahnya ya Allah. Jadikan kami yang datang di sini ya Allah, Engkau berikan makanan yang halal dan baik sehingga tubuh kami sehat ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan sunnah untuk mengunyah ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan makan makanan yang halal thayyibah ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit. Sembuhkan penyakit kami dengan izin dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Di antara kami bila mana ada yang sedang beramal, mudahkan dia beramal saleh, kebaikan amal jariah yang banyak. Mudahkan kami semua terkabul doa-doa yang pengen haji, pengen umrah. Mudahkan juga ya Allah. Ya Allah bagi jamaah kami ya Allah yang ingin umrah haji, mudahkan dengan keberangkatan dengan izin dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, jamaah haji yang baru pulang ke Sumsel ke Indonesia, jadikan jamaah yang pulang haji 2025 tahun ini ya Allah adalah jamaah haji yang mabrur, makbul, pulang menjadi haji yang istiqamah dan mudahkan kami di tahun berikutnya untuk bisa berangkat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bisa hadir lagi Senin depan insyaallah. Dan Ustadz Reno izin juga mengundang jamaah yang ingin hadir besok di tempat Ustadz di Pesantren Masyarakat Palembang Selasa. Besok insya Allah di Al-Muntaza juga akan launching buku Semua Bisa Berdakwah. Mohon doanya juga buku terbaru di Ustadz. Mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya amin ya Rabbal. Makasih banyak, kalau ada kesempatan diaturi hadir ya Bu ya. Masya Allah. Makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.